spending segini bulan ini. Couple, 1 anak, 1 sus. Menurut kalian normal nggak? Padahal nggak foya-foya banget loh ini. Hello good people, balik lagi sama gue Ganjar kayak Pepper Clouds. Di pagi yang lumayan mendung ini ya, pas lagi seruput kopi, lihat-lihat di sosmed, terutama di thread ya. Ini aku sempat nontonin yang salah satu nge-tweet itu menarik gitu. Dan di sini aku udah lihat ada 400 komen yang bisa bakalan lebih sih ini, karena ya ramai banget sih. Nah, karena ini sudah dipublik ke sosmed, berarti kan kita sebagai netizen yang baik dan budiman itu berhak gitu ya untuk berkomentar di postingan tersebut. Dan di thread ini sebenarnya banyak postingan-postingan yang bagus-bagus, dan aku sering banget dapat ilmu-ilmu baru, belajar hal-hal baru itu dari thread ini teman-teman. Kayak update-update AI gitu kan, gimana prom-prom segala macam, kemudian ilmu marketing, financial, itu aku sering belajar dari sini. Nah, dan di video kali ini aku pengen bikin segmen baru juga di channel ini. Jadi kedepannya bakalan aku coba bikin konten-konten dari thread. Ya nama segmennya apa ya? Enaknya tuh ada threads-nya. Thread. Bacain thread. BT ya. BT bacain thread. Dan di video ini, di video pertama kita di segmen BT. Nah, di sini aku pengen bahas, sebenarnya kalau misalnya aku udah cek juga dari segi komen-komenannya, aku udah nangkap sebenarnya orang ini, kemudian netizen itu banyak yang gimana ya? Ya nanti ya bakalan kita bahas lah lebih dalam lagi di video ini. Jadi yang bisa aku tangkap di sini adalah perdebatan gitu ya. Layak atau enggak sih posting monthly spending kayak gini? So, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, disclaimer dulu. Di sini aku bukan sebagai polisi moral yang akan menentukan ini 100% salah, ini 100% bener. Tapi lebih ke sharing pendapat pribadi gue aja. Dan kalau misalnya kalian mungkin nggak setuju sama pendapatku yang akan aku sampaikan nanti, silakan komen di bawah. Menurut pendapat kalian seperti apa? Di sini kita coba breakdown dulu postingan dari Small Thing yang tadi waktu di intro aku udah sempat bacain gitu ya. Spending segini bulan ini, couple, 1 anak, 1 sus itu pembantu atau ART gitu ya. Menurut kalian normal nggak? Emot nangis gitu ya. Padahal nggak foya-foya banget loh ini. Dia spend 31.400.000. Apakah ada yang salah? Nah, kalau misalnya kamu nanya ke aku pribadi, ya nominal segini biasa-biasa aja gitu loh, nggak ada yang terlalu gimana-gimana sebenarnya. Karena aku punya temen banyak lah sebenarnya, nggak cuma 1-2 gitu ya, yang monthly spendingnya itu jauh dari segini gitu loh. 50 juta ke atas aja banyak gitu loh dalam 1 bulan. Itu belum sama gaji karyawannya mereka gitu loh. Tapi mereka nggak pernah share ke sosmed untuk spending monthly seperti ini. Nah, menurutku yang jadi bikin rame adalah narasi yang ditulis sama si Small Things-nya teman-teman. Yang dimana kalimat kayak, menurut kalian normal nggak? Nah, padahal nggak foya-foya banget loh. What the fuck gitu loh. Kalau misalnya kamu share ke grup keluarga, itu menurutku ya bebas gitu ya. Mau kamu kasih komenan yang lebih norak lagi atau yang lebih pamer lagi ya silakan gitu loh. Tapi ketika kamu sudah posting di sosmed, ya pasti bakalan rame gitu loh netizen. Pasti ada 2 kubu. Nah, kita coba geser lagi ke balasan atau tweet ya, tweet aslinya dari Evelyn Go, yang dimana dia itu mengkomentari thread dari Small Thing tadi. Dear masyarakat tone deaf kayak gini, please banget nggak usah share monthly spending di public. Bukan julid atau jadi joy killer, but show your empathy. Menurut lu aja mbak, spending 31 juta per bulan in this economy where our country is struggling with kemiskinan. Orang cari 50.000 per hari setengah mati susahnya. Ada yang berjuang untuk dapetin UMR yang hanya 5 juta per bulan. 31 juta itu besar nggak? Lu bilang, padahal nggak foya-foya tapi spending 31 juta. Lu nggak punya empati banget sih mbak, gue benci banget liatnya. Menurut lu segitu kecil, ya udah keep haus banget. Haus banget tuh mungkin ya aku nangkepnya dia tuh kayak si Small Thing ini haus validasi gitu loh. Nah menurutku kalau misalnya lihat dari tweet-tweetnya dan balas-balasannya dia ke netizen, sebenarnya Mbak Evelyn ini nggak ada maksud iri dengki gitu atau nggak suka
sama nominal yang di-share sama si small things tadi ya. Tapi dia tuh lebih ke berpikiran perlukah nge-share terus kayak pura-pura bego gitu kan, statementnya yang kayak normalkah keluar segini bla 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 gitu kan. Terlebih di sini aku menyoroti daripada iri dengki, itu malah unsur empati dari Mbak Evelyn ini yang ditonjolkan teman-teman. Kayak mungkin, come on, ini ekonomi di Indonesia tuh lagi suram gitu kan. Banyak orang yang mungkin di PHK, nggak punya kerjaan. Bisnis pun juga sekarang lagi banyak yang downfall. Tapi lu posting kayak gitu, ngapain? Nah itu mungkin yang ada di pikiran si Mbak Evelyn tadi. Karena mungkin Mbak Evelyn ini lagi nggak tahu ya, lagi sumpek atau seperti apa. Kemudian dia juga mungkin udah sering ketemu orang atau postingan-postingan seperti ini. Jadi ya udah dia akhirnya bikin thread di situ, dan ini bakalan, aku bisa bilang ini bakalan rame gitu. 400 komen ini pasti bakalan lebih. Nah, untuk opiniku pribadi ya teman-teman, kayaknya era-era flexing itu udah lewat sih kalau menurutku. Mungkin dulu zaman-zaman pas Covid gitu kan, itu ada orang atau influencer yang si paling murah banget. Terus Doni Salaman atau artis-artis yang dulu tuh sering kayak gerbek-gerbek rumah atau pamer-pamer mobil, itu kan banyak banget. Dan memang cara paling cepet, cara paling enak untuk membranding diri lu kaya adalah dengan pamer-pamer seperti itu. Dan it's work teman-teman, untuk menarik orang-orang yang punya mindset pengen cepet kaya. Akhirnya dia nge-follow atau ikutin influencer-influencer itu tadi. Nah kemudian kalau menurutku untuk masalah-masalah spending seperti ini, alangkah lebih bijaknya untuk tidak usah di share gitu penghasilan atau spendingan kayak gitu. Kecuali dengan nge-share seperti itu, kamu membuat orang lain untuk tergerak untuk belajar atau usaha kayak apa yang kamu share. Contoh, kamu nge-share penghasilan dari mungkin jualan dari LinkedIn atau kamu jualan kelas, itu menurutku masih oke, karena di situ kamu juga dari konten-kontenmu sebelumnya kamu memberikan ilmu-ilmu dan akhirnya mengajak orang untuk belajar. Ya mungkin ada affiliate dari kalian jualan kelas atau dari jualan produk digital. Menurutku itu masih better daripada kamu ujuk-ujuk ngeposting, halo guys, aku punya mobil baru nih, gitu kan. Atau, halo guys, jadi aku habis beli rumah 5 miliar, misalnya kayak gitu. Itu menurutku lebih bagus yang tadi daripada yang kalian langsung flexing seperti itu. Wong yang kadang kita biasanya ikut kelas aja belum tentu itu emang bener gitu ya. At least masih ada chance untuk disalahgunakan sama orang-orang tersebut. Tapi ya seenggaknya kita bisa dari situ memilih dan memilah gitu. Seenggaknya kita punya filter di situ. Sedangkan kalau misalnya konten yang lost seperti tadi, itu kan kita cuma at least konsumsi aja. Aku pengen, wah bagus banget nih punya mobil seperti ini, aku juga pengen. Akhirnya cuma menimbulkan aku pengen aja tanpa ada action atau tanpa kita learn sesuatu gitu loh. Dan kalau misalnya masalah di sosmed, sebenarnya itu memang kita kadang perlu bijak ya dalam hal sebelum memposting, dan kita juga harus bijak dalam mencerna suatu konten. Kalau ada konten-konten flexing, ya coba kalian diemin aja atau kalian skip misalnya. Itu kan mereka ntar capek-capek sendiri gitu loh. Uang banyak dari mereka yang flexing tadi itu loh hasil utang atau minjem ke orang gitu untuk produknya atau barangnya cuy. Nah kalau aku ya, untuk masalah netizen yang terpecah jadi dua kubu di sini. Jadi ada kubu yang bilang atau nge-hate Mbak Evelyn ini, lu iri, lu bilang aja pengen juga kayak gitu, tapi nggak kesampaian segala macam. Terus ada satu kubu lagi yang dia tuh orang-orang ini, netizen ini lebih ke sepakat. At least empati yang perlu kita tanamkan ke diri kita. At least kita lihat kondisi negara ini teman-teman. Ya, empati itu contohnya kayak itu tadi. Kondisi ekonomi lagi seperti ini, banyak orang yang mungkin nggak punya duit, terus jualan juga lagi susah. Nah terus kenapa kok tiba-tiba lu nge-share spending money segini dengan caption atau komen, bukan komen ya caption ngeluarin segini sebulan normal ya segala macam. Ya ngapain gitu loh. Dibilang salah 100% juga enggak dari si small thing tadi, karena ya sosmed dia gitu ya, yang keluarin duit juga duit dia gitu loh. Jadi sebenarnya konteks ini tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu kan. Karena sebenarnya orang bebas gitu kan, kayak aku tadi bilang. Dan orang lain pun juga akan bebas gitu dalam menilai apapun yang udah diposting. Kayak aku tadi udah bilang, responnya itu juga pasti bakalan macem-macem. Mau pamer pun juga sebenarnya bebas gitu ya. Orang mau pamer, nggak usah pamer duit deh. Misalnya pamer setiap hari makan di kafe terus atau jajan terus. Mungkin di mata orang yang lagi nggak punya duit misalnya, melihat postingan seperti itu
akan terbesit atau terlintas pikiran, anjir nih orang pamer terus gitu loh. Tapi mungkin di satu sisi ada orang yang ngeliat postingannya dia seneng gitu loh. Wah, alhamdulillah temanku ternyata punya duit yang cukup gitu kan. Setiap hari bisa ngajakin anaknya atau istrinya jalan-jalan. Ya mudah-mudahan aku bisa dapat duit yang cukup, yang banyak juga buat nyenengin keluargaku. Ada orang yang berpikiran seperti itu. Dan dua jenis respon itu wajar kalau buat aku pribadi, karena kita tidak tahu orang yang menonton atau yang menyimak konten yang kita upload itu kondisinya sekarang bagaimana. Dan kayak aku tadi bilang, hal ini tuh bisa bermata dua, bisa menimbulkan rasa iri dengki, atau mungkin efek paling parahnya mungkin bakalan bisa dilakukan tindakan kejahatan. Tapi di satu sisi juga ada orang yang dari situ merasa termotivasi untuk bisa seperti itu. Jadi dia punya, at least mungkin kondisinya sekarang lagi susah, tapi setelah melihat postingan tersebut dia lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dalam menjemput rezeki. Itu juga bisa jadi seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau aku pribadi, aku lebih nggak pengen nge-share sesuatu yang bisa dibilang kayak flexing banget. Itu aku nggak pengen seperti itu, karena itu tadi aku sadar ada dua jenis respon yang bakalan diterima. Jadi aku mending agak-agak ngefilter apa yang aku share di sosial media gitu. Ya walaupun kita kadang ngeposting sesuatu yang baik aja, nggak semua orang menerima itu atau menanggapnya itu dengan baik juga gitu. Jadi ya bebas lah kalian mau seperti apa, ya toh ya nanti yang dapat akibatnya ya kalian sendiri juga gitu kan. Jadi ya bijak lah, kayak aku tadi bilang, bijaklah dalam membuat atau mengupload konten, bijaklah dalam menyimak atau mengkonsumsi konten. So, mungkin itu aja teman-teman. Kalau bisa kalian punya pendapat lain seperti apa untuk case di thread ini, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian punya thread, kalian nemu gitu ya, Mas coba bahas ini, kalian bisa DM aja ke Instagramku di @ganjar_mulia. Kalian bisa DM, Mas bahas ini. Nah, nanti kalau misalnya topiknya emang menarik, akan aku coba angkat di episode BT yang kedua. So, mungkin sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong. Never give up. Paper cloud. See you on next video. Bye-bye.